Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan inayah dan iradahnya sehingga kita bisa bertolabul ilmi untuk melaksanakan kajian panen atau pengajian Senin di Masjid An-Nur ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Al Ustadz Asep atau yang biasa dipanggil Ustadz Apeh telah berkenan untuk hadir di Masjid An-Nur ini untuk mentransfer ilmunya kepada kita semua. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu kepada Ustadz, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faraqa bainal haqqi wal batil wa amarna an ittiba'i rasulil jalil wa nahana la ikhtilafi wa firaqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbih muntahaha innama anta mundhiru may yakhshaha. Amma ba'du. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asdiqal hadis kitabullah wa ahsanul hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin santriwan santriwati rahimakumullah, tidak lupa PPI 67 Benda ya. Alhamdulillah, pada saat ini kita berkumpul di dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis rahmat yang insya Allah diselenggarakan setiap Senin sore. Alhamdulillah, pada sekarang ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini di masjid kita yang tercinta, yaitu Masjid An-Nur. Di antara tanda-tanda akhir zaman, Rasulullah pernah menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman ini. Hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab berkumpul beserta beberapa para sahabat di salah satu majelis ilmu bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ketika kumpulnya Nabi Muhammad bersama para sahabat, ada seseorang yang menghampiri Rasulullah SAW. Orang ini berperawakan tinggi besar, berbaju putih bersih, tidak menandakan orang ini telah melakukan perjalanan yang jauh. Kalau di Arab Saudi saat itu tidak ada kendaraan yang tertutup, mobil ataupun kereta ataupun yang lainnya. Kendaraan itu pasti kalau tidak unta, kuda. Nah, sahabat orang ini yang datang kepada Nabi tidak menampakkan orang ini sudah menandakan melewati perjalanan yang sangat jauh.
berambut ikal tebal, rambutnya ikal tebal, berparas yang tampan. La ya'rifunahu ahadamina. Kata Umar, la ya'rifunahu ahadamina. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi Muhammad SAW saat itu yang mengetahui siapa orang ini. Yang ujug-ujug datang kepada Nabi seolah-olah menampakkan keakraban yang sudah lama sekali beserta Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbateh. Orang ini menempelkan dua lututnya di hadapan dua lutut Nabi Muhammad SAW saking dekat-dekatnya. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Bahkan meletakkan dua tangannya kedua paha Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan sedekat apa orang ini terhadap Nabi Muhammad SAW di tengah kumpulan para sahabat saat itu. Orang ini tiba-tiba bertanya pada Nabi Muhammad, waqala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, terangkanlah, jelaskanlah kepada saya apa itu Islam. Nah, Nabi Muhammad menjawab, ini berkaitan dengan rukun Islam yang kita yakini, yaitu ada 5. Nabi Muhammad menjelaskan apa itu Islam, menjelaskan isi daripada rukun Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu anta syada an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'izuz zakat wa tasumu Ramadan wa tuhijjul bait in istata'a ilaihi sabila, kata Nabi. Ini adalah dasar rukun Islam yang dijelaskan kepada Nabi daripada pertanyaan orang tersebut, apa itu Islam? Tiba-tiba orang tersebut mengatakan, sodakta, kamu benar. Setelah Nabi Muhammad menjawab, orang ini membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tiba-tiba Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat takjub, terheran-heran. Orang ini yang bertanya, orang ini pula yang membenarkan. Fa'ajibna, kami semua terheran-heran. Lahu padanya yas'aluhu wa tasaddaquhu. Orang ini bertanya kepada Nabi, setelah bertanya membenarkannya. Terus orang ini bertanya lagi kepada Nabi. Qala, kata orang tersut, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, jelaskanlah kepadaku apa itu iman. Maka di sini Nabi Muhammad menjelaskan tentang isi daripada rukun iman. Dan ini yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa inilah rukun iman di dalam ajaran agama kita ini, yaitu Islam. Qala Nabi Muhammad SAW bersabda, anta abudulillah wal malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, kata Nabi. Ini yang dijadikan rukun iman yang 6, yang seluruh para ulama, para ahli hadis mengatakan bahwa rukun iman itu ada 6 seperti sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di dalam menjawab pertanyaan orang tersebut. Qala, kemudian orang ini berkata lagi, sodakta, Anda benar. Wahai Nabi Muhammad, engkau benar. Itulah yang disebut dengan iman. Qala kemudian bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, fa'akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, jelaskan, bukan sebelum, fa'akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, jelaskanlah kepadaku apa itu ihsan. Qala, maka Nabi Muhammad menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi Muhammad, yang disebut dengan ihsan itu seseorang yang beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kepadanya. Apabila kita tidak bisa berhayal bahwa Allah itu melihat, kita bisa melihat Allah, maka seolah-olah Allah pun melihat kepada kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu dimanapun, perbuatan apapun, kejadian apapun, kita seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak berani pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang di luar apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan
ihsan. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, jelaskanlah kepadaku apa itu kiamat, apa itu sa'ah, apa itu hari kiamat. Kenapa orang ini bertanya kepada Nabi apa itu hari kiamat? Karena Nabi seringkali di beberapa saat, di beberapa waktu, dalam beberapa hadis sahih mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Di dalam hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, buistu anni baina yaday sa'ah kahatain, kata Nabi. Antara aku diutus sebagai Nabi dengan hari kiamat itu seperti ini. Menurut sahabat, Nabi merenggangkan sedikit antara dua jari tersebut. Berarti sangat dekat. Ketika Nabi diutus, jarak Nabi dengan kiamat itu kahatain, seperti ini, kata Nabi. Bahkan di dalam hadis-hadis lain, Nabi pernah bersabda, ketika aku diutus sebagai Rasulullah, maka saat itu malaikat Israfil yang dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad menempelkan trompet sangkakala di mulutnya dan melihat arasy dan menunggu kapan waktunya diperintahkan oleh Allah untuk meniup trompet tersebut. Berarti ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, kiamat itu sudah hendak ditiupkan oleh malaikat Israel, sangat dekat sekali. Itu kata Nabi Muhammad. Tapi dalam hadis yang satunya lagi, sebagai penggembira bagi umat Islam, Nabi Muhammad bersabda, orang yang paling rugi, manusia yang paling rugi adalah manusia yang menyaksikan terjadinya kiamat. Dalam arti, manusia atau orang-orang muslim akan diwafatkan oleh Allah semuanya ketika terjadinya kiamat. Itu sebagai penggembira pada kita bahwa ketika masih ada orang iman dalam hatinya, maka kiamat tidak akan pernah terjadi. Itu kata Nabi Muhammad. Selanjutnya, orang ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, fa akhbirni anil amaratiha, katanya. Wahai Muhammad, kalau begitu jelaskan kepada saya apa tanda-tanda kiamat. Nah, ketika mendengar pertanyaan ini, kata Nabi, nah ini dia. Ini adalah kekuasaanku, ini adalah ilmuku. Aku sangat menguasai tentang tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad SAW menjawab tentang tanda-tanda kiamat yang ditanyakan oleh orang tersebut. Qala, kata Nabi Muhammad, antalidal ummataha rubataha, yang pertama. Yang disebut tanda-tanda kiamat yang pertama itu ketika ada seorang perempuan, hamba sahaya perempuan yang melahirkan tuannya. Artinya ketika ada perempuan melahirkan anak, dan anak ini akan menjadi tuan bagi perempuan tersebut. Paham maksudnya? Jadi sewaktu-waktu anak tersebut akan besar-besar dan telah besar akan membuat ibunya itu sebagai pelayannya. Naudzubillah min. Banyaknya kejadian itu sekarang, sangat banyak. Mungkin saudara kita, mungkin ibu kita sendiri, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling realistis, ada seorang suami istri punya anak. Ketika suami istri ini dua-duanya bekerja atau punya kesibukan, akhirnya anak tersebut dititipkan kepada ibunya. Mah, nitip, saya sama suami mau pergi, ada keperluan. Itu dalam tanda kutip sudah menjadikan ibu-ibu kalian itu sebagai pembantunya. Naudzubillah min dzalik. Itu salah satu tanda kiamat sudah dekat. Yang pertama kata Nabi. Selanjutnya, wantaro hufatal aratal ala ro'a asya yatatawwaluna fil bunyan, kata Nabi. Tanda-tanda kiamat yang selanjutnya adalah ketika kalian melihat orang yang kere, orang miskin yang hanya tidak memakai alas kaki, bahkan bertelanjang dada, orang tersebut sebagai pengembala hewan, yatatawwaluna fil bunyan. Tiba-tiba ujug-ujug orang tersebut berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Orang yang tadinya kere, orang yang miskin, bahkan tidak punya sandal, tidak punya baju, tiba-tiba
kelompok orang tersebut berlomba-lomba mendirikan bangunan yang sangat tinggi. Itu tanda kiamat yang selanjutnya. Setelah Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang tersebut, maka orang tersebut langsung pergi meninggalkan kami, kata Umar. Pergi meninggalkan kami. Setelah itu Nabi Muhammad memerintahkan Umar di dalam hadis lain, hadis Imam Ahmad, ini hadis Muslim, wahai Umar, kejar orang tersebut. Ketika orang tersebut keluar, Nabi Muhammad suruh kejar, mengejarnya. Umar itu terkenal sahabat yang jalannya sangat cepat, orangnya gagah, keren, ya, pemberani, tidak pernah takut. Bahkan setan pun takut ketika melihat Umar lewat, setan akan menyingkir semua. Dan Umar jalannya tidak pernah pelan, Umar itu jalannya cepat, ya. Dalam hadis dijelaskan Umar itu ketika jalan bahkan lari seperti kuda mau perang, jalannya itu sangat cepat. Umar jalannya cepat disuruh mengejar orang ini yang sudah pergi meninggalkan para sahabat. Secepat-cepatnya Umar berjalan, balik lagi, ya Rasul, he's done, dia sudah pergi, dia sudah tidak ada, saya sudah mencarinya, dia sudah tidak ada. Itu teh Umar bin Khattab yang jalannya sangat cepat. Maka Nabi Muhammad bertanya pada Umar, ya Umar, atadri anis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang tadi bertanya kepadaku, kata Nabi Muhammad. Qalat, Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kata Nabi, wa innahu Jibril, maka itulah Jibril yang tadi datang kepadaku. Atakum yu'allimakum dinakum, malaikat Jibril itu datang kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian apa itu Islam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan apa itu Islam. Sebagaimana di dalam hadis ini, Islam itu terdiri dari empat dasar. Pertama, ada rukun Islam. Kedua, ada rukun iman. Ketiga, ada ihsan. Keempat, ada mempelajari tanda-tanda hari kiamat. Itulah yang disebut dengan Islam. Dasar-dasar Islam itu ada 4 yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim tersebut. Baik, kita akan garis bawahi dari hadis yang panjang ini. Satu aja tema yang akan kita garis bawahi adalah Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Di sini Nabi menjelaskan, qalat antalida umatah rubataha wantaro khufatal arotal alata ro'asya yatatawwaluna fil bunyan, kata Nabi. Yang disebut dengan tanda-tanda kiamat itu adalah ketika, tadi kata Nabi, ada seseorang yang sangat miskin, orang yang sangat kere, tidak punya apa-apa, ya, yang tidak punya alas kaki, tidak bahkan bertelanjang dada, dan orang tersebut hanya pengembala hewan saja, yang ujug-ujug tiba-tiba melakukan pembangunan dan berlomba-lomba melakukan pembangunan yang sangat tinggi. Di dalam hadis lain riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa sahabat bertanya, wahai Nabi, siapakah yang disebut yatatawwaluna fil bunyan itu? Nabi menjawab, Nabi bersabda, al-arabiyun, nahnu arabiyun. Mereka itu adalah Arabiyun, Arab gunung. Kita seringkali mendengarkan beberapa hadis, datang seorang Arab gunung, datang seorang Arab gunung. Arab gunung itu orang yang terlihat kucel kalau sekarang, ya. Di Arab itu yang tidak beralas kaki, tidak pakai baju, dan orang itu kasta yang paling rendah. Di Arab itu Arab gunung, Arab pelosok entah dari mana. Nah, yang disebut dengan yatatawwaluna fil bunyan, ujug-ujug yang tadinya miskin, kere, sengsara, ujug-ujug tiba-tiba mendirikan berlomba-lomba luhur-luhur yang disebut dengan bangunan-bangunan yang ada di dunia ini. Nah, yang disebut dengan Arabiyun itu pada zaman dahulu ada yang disebut dengan Jazirah Arab. Ini adalah peta Jazirah Arab. Arab Saudi Arabia dan sekitarnya itu disebut Jazirah Arab. Awalnya sebelum Jazirah Arab, setelah Jazirah Arab itu terpecah menjadi negara Teluk. Sekarang disebut negara Teluk. Ini adalah negara gurun Sahara, negara gersang, negara miskin yang tidak terlihat, bahkan tidak terlihat ada kehidupan di sini.
Tidak mungkin ada kehidupan, tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan hidup di gurun Sahara yang sangat luas, yang sampai ujung pandang mata itu hanya pasir-pasir saja. Tidak mungkin ada orang yang bisa hidup di sini. Pengembala saja pergi dari satu tempat ke tempat lain hanya mencari rumput-rumput buat hewan-hewannya yang dikembala. Jazirah Arab sebelum ditemukannya minyak itu gurun Sahara dan sangat miskin. Tapi apa yang terjadi setelah minyak itu ditemukan, setelah ada seorang ahli perbumian pertanahan dari Eropa datang ke Arab Saudi, menemukan bahwa ternyata di Arab Saudi itu banyak sekali melimpah ruah hasil bumi yaitu minyak, maka dilakukan pengeboran dan setelah itu dari titik sampai titik yang lain, bahkan Jazirah Arab semuanya adalah penghasil minyak terbesar di dunia. Setelah ditemukannya minyak, dibangunlah bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Di Jazirah Arab yang tadinya gurun Sahara hampir tidak terlihat itu adalah bekas gurun Sahara. Sekarang sudah ada bangunan-bangunan yang tinggi, seolah-olah kita tidak merasa bahwa ini sedang di Arab. Bagi yang pernah ke Arab untuk umroh, haji dan lain-lain, ketika berjalan-jalan di kota-kota besarnya, tidak akan menyangka bahwa ini adalah negeri Arab. Seolah-olah kita di Eropa, di Amerika dan lain-lain. Kalau sekarang kita anggap saja yang pertama Arab Saudi, ada Qatar, ada Kuwait, ada Uni Emirat Arab, ada Oman, ada Yaman, dibagi 7 negara. Kita lihat satu persatu Arab Saudi seperti apa dahsyatnya, indahnya, megahnya. Yang dulu Arab Saudi itu terkenal bangunan yang termegah di Arab Saudi itu hanya Masjidil Haram. Masjidil Haram zaman dulu terpampang fotonya di seluruh dunia, megah sekali. Tapi zaman sekarang kalau ke Mekah, Masjidil Haram itu seolah-olah sudah tidak terlihat. Dari mulai kemarin tahun 2018 dibangun Jam Tower ya, setinggi 383 meter, jumlah lantainya sekitar hampir 200 jumlah lantai, sudah menutupi area Masjidil Haram. Bahkan tadinya di area Masjidil Haram itu di sekelilingnya itu adalah gunung-gunung batu. Sekarang sudah tidak terlihat lagi gunung-gunung tersebut. Bahkan Nabi pernah bersabda, akan terjadi kiamat ketika gunung-gunung yang ada di Ka'bah ini sudah tidak terlihat lagi. Bahkan sekarang di bawah Masjidil Haram itu ada tank-tank raksasa sebagai penyalur air dari satu tempat ke tempat lain, karena di sini hotelnya minimal bintang 5 ke atas di daerah Masjidil Haram ini. Sudah tidak terlihat lagi Masjidil Haram. Kalau kita main ke Riyadh itu tadinya dipimpin oleh gubernur yang sekarang jadi Raja Salman, bukan Ustadz Salman, Raja Salman, yang menjadikan negara Riyadh, kota Riyadh itu sebagai kota yang luar biasa sangat megah. Bahkan yang tadi Ustadz sampaikan, seolah-olah kita tidak merasa sedang di Arab, itu yang membangun Raja Salman ketika beliau menjadi gubernur Riyadh. Jeddah, kita lihat di Jeddah. Bahkan Madinah yang terkenal dengan Masjid Nabawi, sekarang detik ini hampir sama dengan Masjidil Haram, hampir tidak terlihat. Karena di sekelilingnya itu adalah bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Pada tahun 2014, tanah Masjid Nabawi itu tanah yang paling mahal sedunia. 1 meternya itu dihitung 600 juta 1 meter. 600 juta kalau dirupiahkan tahun 2014. Ini sudah berhektar-hektar, beratus-ratus hektar sudah dibeli oleh tuan-tuan minyak di Arab Saudi dan sudah dibangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Kita lihat Kuwait. Semua pembangun yang ada di sini, kota-kota Kuwait mengatakan standar bangunan yang ada di kota-kota Eropa, bahkan lebih tinggi daripada kota Eropa. Ketika kita main ke Kuwait, kejauhan melihat Kuwait itu seperti gedung-gedung emas. Gedung itu seolah-olah terbuat dari emas. Bahkan hanya di Kuwait ada satu mesin ATM, hanya di Kuwait. Mesin ATM, ketika kita masukkan kartu ATM, yang keluar bukan duit, emas batangan 10 gram sampai 1 kilogram. Masukkan ATM 1 kilogram dapat emas. Itu di Kuwait. Bahkan kita sering melihat supercar
ya yang harganya puluhan miliar, ya Lamborghini dan lain-lain. Di Kuwait itu barang yang biasa. Supercar di Kuwait itu semua terbuat dari emas kecuali bannya saja. Mobil-mobil kuning itu berkeliaran, bersuliweran di Kuwait. Saking kaya-kayanya mereka. Itu negara Kuwait. Negara ini menjadi pusat perdagangan Timur Tengah. Penghasil terbesar, pengekspor terbesar minyak ke Amerika Serikat itu adalah negara Kuwait. Kita lihat Abu Dhabi. Abu Dhabi merupakan ibu kota dari Uni Emirat Arab. Abu Dhabi pun sama. Ini kota yang sangat megah, kota yang sangat mewah. Di sini tidak akan tidak akan ditemukan orang-orang miskin. Zakat makanya di Abu Dhabi itu sampai ke Afrika, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Saking kaya-kayanya negara Abu Dhabi. Selanjutnya ada Qatar, ya. Ini pulau tadinya laut lepas, laut merah, tapi direklamasi, dibangun, disaur bahasa Jermannya itu, ya, disaur, akhirnya dibangun, dibentuk kota yang sangat megah, kota yang sangat besar, dibangun gedung-gedung tinggi, seolah-olah kita tidak merasa ini asalnya adalah laut. Ratusan triliun habis untuk menghabiskan dana ini, membuat pulau sendiri dan langsung membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Ini namanya adalah palm tree atau pulau pohon palem, karena kalau malam dalam kegelapan persis seperti pohon palem, indahnya luar biasa. Hotel-hotel berbintang di sini yang semalamnya ratusan juta ada di sini. Bahkan ini juga sama, hotel yang pernah didatangi pesepak bola tersohor dunia, David Beckham pernah ramai masuk ke pulau kecil di tengah laut dibuat oleh negara Kuwait tersebut, dibuat hotel yang sangat indah, yang sangat megah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa datang ke sini, itu negara Kuwait yang membuat. Subhanallah, Masya Allah. Ya, bukan subhanallah, Masya Allah. Terus Kuwait dinobatkan pada tahun 2022 sekarang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA World Cup Qatar. Di Qatarnya itu, ya. Qatar itu akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bahkan di Doha, Qatar, satu-satunya jazirah Arab yang sebelumnya berani menyelenggarakan MotoGP. Pernah nonton MotoGP? Itu satu-satunya jazirah Arab di Qatar. Kenapa satu-satunya? Emang negara lain nggak siap? Bukan nggak siap dan nggak mampu, karena di Qatar ini negara yang sangat panas. Panasnya itu dari 40 derajat sampai 48 derajat. Kalau siang itu 48 derajat, hampir mendidih otak kalau jalan-jalan di tengah kota Qatar dulu. Tapi Qatar berani menyelenggarakan MotoGP, dan ketika MotoGP diselenggarakan di Qatar selalu dilakukan malam hari. Kenapa malam hari? Karena sangat panas, dan setiap 5 meter sekali disemprotkan air-air yang sangat sejuk sehingga si Valentino Rossi atau pembalap motor tidak merasa itu panas, dan bisa diselenggarakan dan disetujui oleh FIFA, oleh penyelenggara MotoGP bahwa Qatar layak untuk menyelenggarakan MotoGP. Itu saking kaya-kayanya Qatar. Ada Dubai. Yang kita ketahui itu Dubai apa? Dubai itu gedung tertinggi dunia, dari dibangun 2004 sampai 2010-2015. Dubai ini menjadi satu-satunya negara di dunia, bukan Eropa, bukan Amerika, yang memiliki gedung tertinggi. Tingginya sampai 828 meter. Ya, setinggi jumlahnya 162 lantai. Ini gedung tertinggi di dunia, mengalahkan gedung tertinggi yang ada di Cina dan ada yang di Amerika. Ini Qatar dari tahun 2004 sampai 2015. Oh, Dubai, maaf. Qatar lagi. Ya, Dubai. Namanya Burj Khalifah. Ya. Burj Khalifah ini adalah sebagai bangunan tertinggi di dunia. Tapi Arab Saudi tidak mau kalah. Arab Saudi melihat, wah, Dubai membangun gedung tinggi dunia. Arab Saudi tidak mau kalah. Ada di Arab Saudi, namanya Jeddah Tower, dibangun oleh orang terkaya 5 dunia yang bernama Muhammad bin Tolal. Bukan tolol, tolal. Saking kaya, orang kaya bebas ngasih nama, mau tolol yang penting kaya.
Orang kaya dunia membangun bangunan yang tadinya mau 1,6 km tingginya, 1.600 meter awalnya. Tapi karena struktur tanahnya tidak mendukung, akhirnya 1 km tingginya. Ini sudah melewati Dubai ketinggiannya. Bahkan bangunan ini, Jeddah Tower, punya lift. Liftnya itu kalau jalan dari lantai dasar sampai lantai paling tinggi itu menghabiskan waktu 15 menit. Kalau pulang pergi dari dasar sampai bawah lagi setengah jam baru nyampe. Saking tinggi-tingginya ini bangunan 1 km. Kalau kita berada di bawah, kita di bawah gedung tersebut melihat ke atas tidak akan terlihat ujungnya, seolah-olah menancap ke langit. Ini ada di Jeddah Tower, ada di pesisir Laut Merah di Jeddah. Dan Arab Saudi, Raja Salmannya tidak mau kalah. Maknya orang elehku rakyatnya yang orang terkaya Muhammad bin Thalab, rajanya membangun lagi Kingdom Tower, lebih dari 1 km tingginya. Ini sama, masih di Jeddah, jadi pak luhur-luhur. Kingdom Tower dibangun oleh Raja Salman, anak Raja Salman. Raja Salman membangun 1,2 km, 1.200 meter tingginya. Bayangkan seperti apa tuh tingginya gedung tersebut. Masya Allah. Selanjutnya anaknya Muhammad bin Salman, anaknya namanya Muhammad bin Salman, membangun lagi namanya kota modern Neom, namanya kota Neom, kota modern di dunia. Tapi ini akan jadi 2030 nanti, insya Allah kalian bisa menyaksikan nanti seperti apa indahnya. Dibangun dengan harga kalau dirupiahkan 6.750 triliun. Itu pakai dana sendiri. Hartanya dibanding dengan BUMN negara Indonesia jauh lebih kaya kene si ieu. 6.750 triliun dibangun negara modern yang namanya kota Neom. Kota Neom ini insya Allah katanya akan dibangun 33 kali lipat dari New York City. Kota New York itu kota termegah dunia saat itu. Ini akan dibangun 33 kali lipat daripada luasnya kota New York. Masya Allah. Ini menunjukkan kita berbangga-bangga melihat bangunan yang sangat tinggi. Tapi balik lagi kepada janji Rasulullah, akan terjadi suatu kiamat ketika yatatawwaluna fil bunyan. Ada orang yang tadinya miskin, orang tadinya kere, ujung-ujung tiba-tiba berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ini mereka ini orang Dubai, orang Qatar, orang Uni Emirat Arab, ya, orang Oman dan lain-lain. Tadinya mereka dianggap Arab gunung, orang yang sangat miskin. Tiba-tiba mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang sangat tinggi. Ada Oman, ada Yaman. Bangunan-bangunan ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Nabi itu, perkataan Nabi itu sama dengan janji Allah bahwa ketika Nabi mengatakan kiamat sudah dekat, tanda-tandanya sudah jelas, kita tidak bisa meragukan lagi. Benar, pada zaman ini kiamat sudah dekat, itu tanda-tandanya. Dan tanda-tanda selanjutnya di dalam hadis Bukhari dijelaskan, di dalam hadis Imam Muslim dijelaskan bahwa tanda-tanda kiamat ada 10 kata Nabi Muhammad. Ada 10 tanda-tanda kiamat. Tapi yang ingin Ustadz garis besari di sini adalah yang nomor 7. Ada kabut dan angin berhembus. Kabut dan angin berhembus ini di dalam hadis dijelaskan ada angin yang sepoi-sepoi, ada angin yang semilir pelan, seolah-olah pelan-pelan, yang berbau misik, berbau kasturi, sangat lembut sekali angin tersebut, merambah ke seluruh dunia. Tidak ada satu titik pun kata Nabi di dunia ini yang tidak terlewati oleh angin misik tersebut. Sebau, seharum kasturi, sangat wangi, sangat lembut anginnya, sepoi-sepoi. Tapi ketika angin tersebut dihirup oleh orang muslim, dihirup oleh orang beriman, saat itu juga wafat. Orang beriman akan meninggal dunia ketika mencium bau misik, bau kasturi, bau yang segar, dan anginnya berhembus sangat pelan, sangat. Seluruh dunia
tidak ada satu titik kuku pun yang tidak terhembusnya. Hanya orang-orang kafir saja yang akan hidup pada zaman tersebut. Dan alhamdulillah, setelah orang-orang muslim tersebut wafat meninggal dunia, tidak akan mengalami tanda-tanda yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Di situ sudah tidak ada lagi orang Islam, hanya orang-orang kafir yang akan menyaksikan tanda-tanda yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Kita lanjutkan. Kata Nabi, Islam itu akan dibagi beberapa fase. Ada 4 fase, ada 5 fase bahkan di dalam Islam yang dijelaskan oleh kata Nabi Muhammad. Takunu nubuwatu fayakunu masyaallah antakun. Summa yarfa'uha Allah idza syaa'a yarfa'uha kata Nabi. Akan ada suatu fase nubuah, fase kenabian, di mana fase ini akan Nabi ciptakan, akan Allah ciptakan, dan akan Allah angkat pula ketika Allah menghendakinya. Itu disebut dengan fase nubuah atau fase kenabian. Summa takunu khulafatu ala manhajil nubuah fatakunu masyaallah antakun summa yarfa'uha Allah idza syaa'a yarfa'aha kata Nabi. Kemudian fase yang kedua adalah fase khulafaur rasyidin. Allah akan buat fase tersebut dan Allah suatu waktu akan angkat sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian fase selanjutnya summa takun mulakan adon fayakuna masyaallah ayakun summa yarfa'aha idza sya'allah ayarfa'aha. Akan dibentuk oleh Allah fase mulkan adon atau fase kerajaan, di mana di fase ini tidak ada lagi tidak kiblat lagi pada manhajal nubuah, tapi langsung kerajaan, di mana ketika raja wafat yang akan menjadi raja selanjutnya adalah keturunannya, disebut dengan monarki absolut, itu disebut dengan mulkan adon. Summa yarfa'aha summa takun, kemudian Allah akan buat fase selanjutnya malkan jabarian, mulukan jabarian. Fatakuna masyaallah antakun summa yarfa'aha Allah idza syaa'a yarfa'aha kata Allah. Kata Nabi. Yang selanjutnya disebut dengan fase mulkan jabarian atau fase kediktatoran. Allah akan buat fase tersebut dan Allah akan angkat fase tersebut ketika Allah menghendaki. Summa takun, dan kemudian fase yang terakhir khilafah ala manhajil nubuah, akan dibentuk lagi fase khilafah seperti khulafaur rasyidin yang tidak lagi turun-temurun, tapi fase ini fase yang sangat aman, damai, sentosa, disebut dengan fase khilafah. Akan terulang lagi. Summa sakata, kemudian terjadilah kiamat. Kita akan bahas tentang fase-fase yang Nabi Muhammad janjikan. Di dalam hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa umatku akan mengalami 5 fase sejarah. Ya, yang pertama tadi disebutkan fase nubuah, fase kenabian. Fase kenabian ini terjadi selama 23 tahun. Semenjak Nabi diutus menjadi Rasul sampai wafatnya Nabi 23 tahun. Dan fase ini terbagi dua sejarah. Pertama ada disebut dengan Makkiyah selama 13 tahun, dan ada yang disebut dengan fase Madaniyah 10 tahun. Itu terjadi 23 tahun. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah bentuk fase selanjutnya disebut fase khilafah min manhajil nubuah khulafaur rasyidin, yang mengikuti manhaj Nabi. Fase khulafaur rasyidin ini terbagi ke dalam berapa kerajaan? Siapa yang tahu? Berapa kekuasaan? Berapa pemimpin? Berapa khalifah? Khulafaur rasyidin itu ada berapa khalifah? Yang kita tahu ada 4. Yang kita tahu ada 4. Siapa saja? 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman, 4 Ali. Di dalam hadis sahih itu akan terjadi 30 tahun lamanya. Tapi ada hadis yang menjelaskan bukan 30 tahun, tapi hanya 29 tahun 6 bulan saja. Yang 6 bulannya lagi mana? 6 bulannya lagi itu adalah fase setelah Sayyidina Ali meninggal dunia. Maka
dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan melanjutkan kepemimpinan khalifah, tapi cuma sebentar, hanya 6 bulan saja. Jadi genap 30 tahun. Kenapa Hasan hanya 6 bulan memimpin umat Islam saat itu? Karena saat itu umat Islam terpecah menjadi 2. Ada golongan Ali, ada golongan Muawiyah. Di situ kalau Sayyidina Hasan tidak menyerahkan kekuasaannya ke Muawiyah, akan pertumpahan darah antara sahabat dengan sahabat yang lainnya. Maka Hasan bin Ali dengan rendah hati memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah. Nah, setelah terjadinya fase Muawiyah, ini yang disebut dengan Mulkan Adon, yaitu fase ketiga, yaitu kerajaan. Fase kerajaan itu bukan manhajil nubuah lagi, tapi yang tadi monarki absolut. Ketika rajanya wafat, akan diganti oleh anaknya. Di sini ada berapa fase? Ada yang tahu? SKI-nya, pelajaran SKI. Fase kerajaan di dalam Islam ada berapa kerajaan? Ada berapa? Ada 3 kerajaan. 1 Umayyah, 2 Abbasiyah, 3 Utsmaniyah. Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, 3 fase ini yang menduduki fase kerajaan, fase ketiga yang dijanjikan oleh Nabi. Sangat lama sekali, 1227 tahun lamanya. Fase ini yang disebut dengan Islam memiliki khalifah setelah para sahabat. Ya, fase ini 3 kerajaan ini 1227 tahun lamanya. Berakhirnya fase ini pada zaman kapan? Bani siapa? Bani Turki Utsmaniyah. Ada di Turki. Ya. Turki Utsmaniyah terakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Kalau dihitung sekarang berarti sudah 98 tahun Islam tidak memiliki yang namanya khalifah. Tapi ini terjadi sejarah yang sangat luar biasa ketika jatuhnya khalifah Islam di dunia ini. Sudah tidak ada lagi khalifah, Islam berpencar kemana-mana. 1 orang yang bertanggung jawab. Siapa? Ada yang tahu? Mustafa Kamal Atatürk. Dia yang berkedokan Islam, padahal keturunan Yahudi Ortodok, tapi berkedok sebagai Islam, menghancurkan Islam. Saat itu kerajaan Turki Utsmani hancur oleh si Atatürk ini, dan Atatürk dinobatkan sebagai negara moderat dunia saat itu, pelopor negara sekuler di dunia itu Atatürk. Tapi luar biasa, pada tahun 1938 si Atatürk ini dicabut nyawanya oleh Allah dan diberikan azab yang sangat luar biasa, dan ramai sekali dunia saat itu. Ya. Atatürk ini diberikan penyakit kulit yang sangat menyakitkan. Selama 9 tahun mengalami gatal-gatal seluruh kujur tubuhnya, buduk, ya kalau santri babak. Ya, buduk sekebis sebadan-badan dan mengalami panas yang sangat tinggi. Bahkan seluruh menteri-menterinya diperintah untuk menyemburkan air dingin ke kerajaan tersebut, dikelilingi air dingin untuk mendinginkan badannya, masih tidak mempan. Bahkan dayang-dayangnya selalu membawa es, menyimpan di seluruh baju dan selimutnya supaya mendinginkan tubuhnya, tidak mempan juga. Itu selama 9 tahun. Akhirnya dibawa ke tengah laut supaya mendinginkan badannya, terasa dingin dengan anginnya laut. Dengan diberikan angin yang sangat segar saat itu, tapi tetap tidak memberikan kesegaran. Si Atatürk ini menderita sakit yang sangat menderita luar biasa 9 tahun lamanya. Akhirnya tidak sadarkan diri selama 99 jam. Setelah itu tersadar lagi dan masih teriak-teriak. Seluruh kerajaan di Turki tersebut, negara berteriak, kedengeran, ya. Di kantor kenegaraannya kedengeran. Si Atatürk ini teriak-teriak kepanasan, akhirnya meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? 1938 itu terkenal di dunia. Si Atatürk ini tidak diterima oleh bumi. Ketika hendak dikuburkan, maka mayatnya terbang ke atas, ngapung. Ini cerita bukan khayal fiksi, bukan. Terbang si
Pas mau dikuburkan terbang, mau dikubur terbang. Akhirnya para ulama bersepakat saat itu. Sudah para ulama bersepakat karena jasadnya tetap harus dikuburkan, akhirnya disimpan di dalam satu tempat dan digencet oleh marmer seberat 40 ton. Karena udah beberapa ton masih ngapung. Setelah 40 ton, si Ataturk ini baru cicing. Bayangkan, itu azab Allah yang diberikan sama si Ataturk yang telah menjatuhkan, menghancurkan kerajaan Islam. Sampai sekarang kalau kalian punya waktu, punya uang, punya umur, kalau main ke Turki, bisa main ke makamannya si Mustafa Kemal Atatürk. Itu ada bau busuk di sekitarnya. Sampai sekarang diabadikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mustafa Kemal Atatürk. Setelah kerajaan, masih ada waktu ya. Setelah kerajaan itu runtuh, maka fase selanjutnya, fase keempat, fase kediktatoran. Nah, zaman sekarang lah, dimana zaman sekarang fase yang sudah kita huni, yang sudah kita hidup di zaman kediktatoran. Tidak ada satu khalifah pun yang memimpin umat Islam. Umat Islam seolah-olah banyak, seolah-olah seperti buih di lautan, tapi tidak ada simanya sama sekali. Umat Islam terbanyak di dunia, tapi tidak ada gaungnya sama sekali. Semuanya takut dalam ketakutan. Bahkan yang menguasai dunia sekarang bukan umat Islam, tapi Yahudi yang hanya segelintir orang. Itu zaman kediktatoran sekarang. Bahkan zaman sekarang kita bisa melihat ya, menyaksikan perang-perang dunia terjadi sekarang. Bahkan di Palestina ya, bahkan di kota-kota di Asia kita sekarang itu banyak perang-perang yang membombardir umat Islam, menghanguskan orang Islam, yang diantaranya para laki-laki. Maka di zaman sekarang para ahli sudah sensus menghitung jumlah laki-laki umat Islam di dunia ini 5 kali lebih sedikit daripada jumlah perempuannya. Perempuan 5 kali lebih banyak daripada laki-laki karena banyak pertumpahan darah, banyak pembantaian di mana-mana. Itu terjadi pada fase keempat, yaitu fase kediktatoran. Yang selanjutnya, tapi sebelumnya Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah golongan orang yang imannya sangat kuat?" Kata Rasulullah bertanya pada sahabat, "Wahai sahabat, siapakah golongan orang yang imannya sangat kuat?" Sahabat itu bertanya, "Para malaikat ya Rasul." Kata Rasul, "Bukan. Malaikat itu wajar kalau dia itu sebagai orang iman yang kuat karena sudah ditakdirkan oleh Allah, ya la yazidu wala yanqusu keimanannya apa? Yazidu wala yanqusu, terus bertambah keimanannya. Wajar kalau malaikat, dan bukan itu jawabannya." Terus siapa, kata Nabi? Para nabi dan para rasul, kata sahabat. "Lah, bukan. Karena nabi dan rasul wajar kalau dia punya keimanan yang kuat karena sudah diberikan oleh Allah, berikan tugas, makanya dia akan menjadi orang yang taat." Para sahabat sekarang, "Wahai Rasulullah." "Lah, bukan." Terus ada sahabat kemudian, "Siapa, wahai Rasulullah?" "Suatu golongan yang imannya sangat kuat." Kata Rasulullah, "Akan ada suatu zaman di mana saya sudah tidak ada, kalian sudah tidak ada. Mereka hanya percaya sama selembaran kertas, tapi keimanannya bisa kuat seperti kalian. Hanya percaya sama selembaran kertas, bukan melihat karena adanya saya," kata Nabi, "bukan melihat karena ada para sahabat. Hanya satu Al-Quran saja, hanya lembaran kertas, tapi mereka bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah orang-orang yang paling kuat imannya itu zaman sekarang." Bahkan kata Nabi, keimanan mereka itu 50 kali lipat lebih kuat daripada amalnya, dilipat gandakan 50 kali lebih besar daripada amalnya para sahabat, kata Nabi. Yaitu zaman sekarang, dimana kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah sejaman dengan Nabi, dengan sahabat, hanya membaca sejarah kitab-kitab suci Al-Quran, tapi kita bisa yakin pada Allah dan Rasulnya bahwa Islam itu benar, itulah adalah umat Islam yang paling tinggi keimanannya di sisi Allah, yaitu zaman sekarang. Dan zaman sekarang akan habis waktunya, ada zaman kelima. Zaman kelima itu disebut zaman khilafah min alaman hajil nubuah lagi. Balik lagi ke zaman kelima. Zaman kelima balik lagi manhajnya itu fase Khulafaur Rasyidin. Saat itu dipimpin oleh yang punya gelar Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu?
Dia, ya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Dia adalah cucunya Nabi Muhammad yang usianya dipertahankan sampai sekarang. Yaitu ada dua versi Al-Mahdi itu. Ada versi Sunni, ada versi Syiah. Kalau versi Sunni, Imam Mahdi itu akan turun ke bumi, yaitu anaknya Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali. Anaknya Hasan, yaitu disebut dengan Al-Mahdi, akan memimpin negara khalifah di dunia ini. Tapi versinya Syiah apa? Versinya Syiah itu Al-Mahdi itu bukan keturunan Hasan, tapi keturunan Husain. Kata menurut kitab-kitab Syiah, ketika Imam Mahdi turun, maka yang pertama kali yang akan Imam Mahdi lakukan mendatangi kuburan Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Aisyah, Hafsah, dibangunkan kuburannya tersebut. Umarnya dibangunkan lagi karena sakti orang tersebut, dibunuh, dibangunkan lagi, dibunuh, sampai tidak pernah hidup lagi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Aisyah, Ali, dan Hafsah dihidupkan oleh Imam Mahdi, dibunuh, dihidupkan, dibunuh, sampai tidak akan pernah hidup lagi sampai hari kiamat. Bahkan di alam surga pun tidak akan pernah hidup lagi mereka. Saking ingin mupuasnya orang Syiah terhadap orang Sunni. Itu Imam Mahdi versi mereka. Tapi Imam Mahdi versi Sunni ada di keturunan Sayyidina Hasan bin Ali, ya, akan memimpin dunia ini selama 7 tahun, ya. Ketika Imam Mahdi ini memimpin dunia ini akan damai, tidak ada kejahatan, tidak ada orang kafir, terlihat damai. Dan hanya 7 tahun. Terus ada lagi Al-Qahtani, selanjutnya itu hanya 2 tahun. Tapi kalau ketika dipimpin oleh Imam Al-Qahtani, dunia ini semua orang-orang Islam, bahkan non-Islam pun kaya raya semua. Ada dalam satu hadis qudsi dijelaskan, ada seseorang datang ke tetangganya membawa emas 1 karung, ingin memberikan emas kepada tetangganya, ini emas dari saya. Maaf, saya tidak menerima. Di rumah sudah banyak emas, mau diapain? Saking kaya-kaya pada zaman ini. Tapi zaman ini yang tadi dijelaskan, jumlah laki-laki itu 5 kali lebih sedikit daripada jumlah perempuan, karena sudah dibombardir, sudah dibantai pada zaman kediktatoran sekarang ini. Makanya umat-umat Islam banyak dibantai. Ini menunjukkan bahwa hadis Nabi itu benar. Tapi jangan khawatir. Zaman Al-Qahtani seluruh umat Islam soleh, seluruh umat Islam kaya raya. Tapi kalian yakin kalau ada di zaman ini akan soleh? Di zaman ini ada yang disebut dengan Dajjal. Di zaman ini ada juga Dajjal. Dajjal inilah yang membuat orang-orang muslim menjadi orang kafir. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika di zaman ini orang-orang menggenggam bara api di tangannya. Ketika melihat Dajjal, bara api ini, ketika orang bisa meninggal dunia karena bara api, dijamin masuk surga. Tapi ketika melihat Dajjal, bara api ini tiba-tiba dilemparkan kalau sudah tatapan mata dengan Dajjal. Orang yang tadinya soleh, orang yang tadinya taat, ketika ada Dajjal, saking sakti-saktinya itu Dajjal, hanya berpandangan mata saja, saat itu juga kita akan menjadi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Dan Dajjal itu akan dialami oleh orang muslim. Itu Dajjal yang akan membuat orang muslim itu menjadi kafir. Nah, pada zaman Al-Qahtani ini terjadi tadi yang tanda-tanda kiamat yang ketujuh. Angin akan ditiupkan sepoi-sepoi. Seluruh umat Islam, umat muslim yang memiliki hatinya iman saat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang kafir dan Dajjal saja yang hidup saat itu. Dan terjadilah tanda-tanda 8, 9, 10 dan kiamat besar. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada itu. Amin. Di sini di dalam Quran surat An-Nur dijelaskan bahwa akan ada suatu zaman di mana setelah umat Islam sedunia merasa ketakutan yang tadi zaman kediktatoran, ujug-ujug mengalami masa yang ketenangan, kaya raya. Di sini umat Islam menjalankan agama Islam tenang, yaitu zaman Al-Mahdi dan Al-Qahtani. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Hadirin santriwan santriwati, inilah tanda-tanda kiamat yang pasti akan terjadi. Salah satu rukun iman kita meyakini akan terjadinya kiamat. Kiamat itu pasti terjadi, dan tanda-tandanya sudah jelas. Mungkin hanya beberapa persen saja tanda-tandanya yang belum diperlihatkan oleh Allah pada kita. Sudah hampir segenggam waktu saja yang akan kita lewatkan untuk menghadapi hari kiamat. Mudah-mudahan seluruh
hadirin santriwan-santriwati di sini diberikan keimanan yang kuat, diberikan ketakwaan yang benar-benar kepada Allah, dan dijanjikan oleh Rasulullah tidak akan pernah menyaksikan terjadinya hari kiamat. Alhamdulillah, karena waktunya sudah habis dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat yang lainnya, tapi karena waktu sudah habis, maka pengajian Senin sore ini ditutup sampai sekian saja, ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Amin. Sebenarnya ialah bahwa tanda-tanda akhir zaman telah terlihat, dan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang mengimani rukun iman yang 6, maka sudah sepatutnya untuk mempelajari tanda-tanda hari kiamat. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi memperkuat keimanan kita, memperkokoh keimanan kita. Dan mungkin cukup sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik.